Halo semuanya, hari ini kita bakal install software and computing, sama juga kita bakal demoin cara install perangkatnya, hardware-nya. Di sini kita pakai RX 300 sama L300. Saksikan terus ya. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana sih cara pemasangan end computing itu, mulai dari skema topologi jaringan sampai ke pemasangan end computingnya. Banyak sih user-user yang bilang, ih bingung cara pasang end computing gimana sih, susah nih kayaknya, mending pakai PC aja daripada ribet ngatur end computing gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan topologi sederhana. Sini ada topologi sederhana. Saya sudah buat di sini ada internet, kehubung ke router, terhubung ke switch, lalu terhubung ke perangkat dan computing yang nanti akan kita coba demokan gitu. Nah, di sini kita ada internet. Ini bebas sih internetnya, bisa internet. Yang penting ada internet lah gitu buat terhubung ke internet. Kemudian di sini ada router juga. Nah, router ini saya setting IP-nya 192.168.100.1. Kemudian router ini terhubung ke switch yang nanti juga akan terhubung ke perangkat hostnya end computingnya. Kemudian ada juga kehubung ke end computing satunya, kehubung ke end computing duanya. Nah, nanti si PC host ini yang akan membagikan sesi-sesi atau session itu ke perangkat end computing yang terhubung ini. Nah, di sini kita pakai dua end computing gitu. Jadi nanti end computing 1 dan end computing 2 ini akan terhubung ke si hostnya ini. Nah, nanti hostnya ini kita akan install software vSpace, driver dan lain-lain gitu. Jadi agar bisa saling terhubung. Nah, sebetulnya sih tanpa router atau tanpa internet juga bisa. Cuman untuk instalasi pertama kan software vSpace itu harus diregistrasi. Nah, kalau misalkan harus diregistrasi berarti harus terhubung ke internet kan. Nah, terhubung ke internet berarti harus terhubung ke internet. Jadi kalau misalkan sudah diregistrasi mah nggak perlu lagi terhubung ke internet, nggak masalah. Selama jaringannya masih sesuai gitu. Pakai IP statik juga bisa, atau bahkan misalkan males nyeting IP-nya udah DHCP aja gitu. DHCP itu adalah fiturnya router, biasanya sih router sih, yang fungsinya membagi IP secara otomatis. Jadi kita nggak perlu setting-setting IP lagi, kita colok nanti dapat IP sendiri. Nah, itu juga bisa pakai DHCP gitu. Nah, di sini sudah saya siapkan sistem operasi. Di sini kita pakai Windows Server 2019. Nah, sebetulnya sih untuk OS sih minimum itu bisa pakai Windows 7 64 bit. Minimumnya Windows 7 64 bit dan maksimumnya Windows Server 2019. Nah, kalau untuk Windows Server 2019 ini dia khusus pakai software vSpace yang Enterprise, yang vSpace Pro 12 yang Enterprise gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak mau pakai yang Enterprise, nggak perlu pakai Enterprise, yang biasa aja. Nah, itu bisa pakai Windows Server 2016, juga pakai vSpace Pro 11 LTS itu bisa. Nah, di sini sudah saya setting IP-nya. Di sini sudah saya setting IP-nya sesuai sama yang tadi di topologi. Nah, di sini sudah saya setting IP-nya sesuai topologi. Nah, di sini saya settingnya IP-nya saya masukkan 100.10 sama seperti yang tadi di topologi. Untuk DNS-nya ini bebas sih, kembali ke usernya. Nah, ini ya default gateway-nya kita masukkan default gateway IP-nya gitu. Nah, di sini kita udah siapin semuanya. Nah, jadi nanti sebelum install end computing vSpace itu diinstal dulu drivernya terlebih dahulu. Driver, kemudian apapun software pendukung yang buat jalanin ini. Nah, tapi kalau untuk misalkan kayak Word, Excel itu bisa setelah dari vSpace diinstal gitu. Jadi urutannya itu sistemnya kita siapin, kita install OS-nya, kita install drivernya, kita install software vSpace-nya, baru kita install software pendukungnya begitu. Nah, untuk pertama kita harus install yang namanya vSpace. Nah, gimana sih dapetin vSpace itu? Itu bisa dapetin dari ncomputing.com. Nah, kita masuk ke websitenya ncomputing.com. Semoga nggak lambat. Lumayan cepet. Nah, di sini kita harus punya akun dulu. Kalau misalkan belum punya akun, itu bisa kita create account gitu. Nah, bisa bikin di sini. Nah, tinggal isi nama, alamat email, segala macam, isi data dirinya semuanya. Nanti klik create new account, nanti akan ada email konfirmasi pembuatan akun, diklik aja approve gitu. Setelah dapat email
aplikasi email account itu nanti kita sudah bisa login. Nah, di sini saya sudah punya akun sih, jadi saya pakai aja akun yang punya saya. Wah. Coba dulu, semoga aja bisa. Nah, di sini masuk ya. Nah, setelah itu, setelah akunnya sudah terregistrasi, sudah aktif, jadi nanti akan ada muncul manajemen portal. Nah, kalau bisa ini diklik terlebih dahulu manajemen portalnya. Nah, di sini kita sudah masuk manajemen portalnya. Nah, di sini kita bisa pantau sih semua perangkat kita, mau beli lisensi, mau atur lisensi, atau mau kita lihat perangkat kita yang udah keregister itu muncul di mana. Nah, untuk yang vSpace itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk yang fitur-fitur lain yang disediakan N-Computing, ada RxHDX, Super RDP. Nah, untuk N-Computing itu bisa kita lihat di sini. vSpace Collection. Nah, di sini nanti kita kelihatan status lisensinya, terus perangkat yang dibutuhkan tuh lisensinya ada berapa, terus perangkat yang udah keregisternya apa, gitu di sini. Terus kita kembali lagi ke go back to ncomputing.com. Oh iya, sebelumnya tadi sebelum masuk ke N-Computing Management Portal, nanti dia sebelum kita tampil ke halaman utama itu nanti akan ada muncul kayak agreement gitu. Nah, nanti di approve aja agreementnya, di approve, setelah itu masuk ke halaman portal itu gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke support, kita klik software download now. Nah, di sini kita tinggal pilih tipe N-Computing apa. Misalkan saya di sini kan mau pakainya tipe L300 aja gitu, tipe N-Computing L300 itu bisa. Kemudian OS-nya kan tadi Windows Server 2019 ya, kita apply aja, itu bisa disesuaikan juga. Nah, kalau untuk Windows Server 2019 itu bisa pakai 12.5.1, atau mungkin user bapak atau ibu bisa mau pakai OS lain, misalkan Windows 10 gitu. Kita apply aja Windows 10. Nah, Windows 10 ini bisa yang enterprise yang berbayar. Nah, tapi dia ada trial 5 unit, maksimum concurrent of terminal session gitu, dibatasi 5 unit. Jadi ada trial 5. Kemudian kalau untuk AMP ini dia ini long term version, jadi nggak perlu bayar, ini free karena fiturnya juga berbeda, karena yang enterprise ini lebih banyak fiturnya. Kemudian support operating systemnya bisa dilihat di sini, maksimum 2016 kalau yang versi 11 LTS. Misalkan kalau mau yang free ini bisa pakai fitur yang LTS aja gitu. Kalau yang enterprise ini berbayar, cuman kan kita hanya trial dan kita juga trialnya nggak nyampe lebih dari 5 perangkat. Jadi kita coba yang versi 12 gitu. Misalkan Bapak pakai Windows 10, nah di sini ada maksimum OS-nya juga. Untuk sampai saat ini sih maksimumnya di versi 1909 gitu. Kalau untuk ngecek maksimum sistem operasinya itu kita bisa buka, kita bisa tulis WinFair. Nah di sini kita pakainya 1809 Windows Server 2019. Nah, di sini kalau untuk Windows Server 2019, nah untuk Windows Server 2019 nggak ada batasannya. Kalau Windows 10 dia ada maksimum 2004 yang versi 12.5.1 gitu. Jadi bisa pakai download yang di sini. Nah, nanti kita klik download aja. Nah, kemudian kita tunggu aja downloadan selesai. Gitu. Nah, di sini kita sudah download, sudah selesai file downloadnya. Di sini kita sudah ada file yang vSpace Pro Enterprise Edition-nya, itu kita tinggal ekstrak saja. Nah, setelah kita ekstrak, nah di sini nanti kita buka aja. Nah, kita tinggal running yang ini, vSpace Pro 12. Ini ada informasinya, selamat datang di instalasi komputing bla bla bla. Nah, ini informasinya. Nah, nanti kita
klik next. Nah ini express atau custom, ini kita sarankan untuk express kalau misalkan untuk instalasi standar. Kalau instalasi custom ini untuk instalasi lebih lanjut, kita coba express dulu aja. Nah ini agreementnya, ini bisa kalau misalkan diklik di sini kita bisa cek outline-nya, itu bisa. Jadi kita langsung agree aja. Nah ini kita tinggal we ready to install, kita siap install, kita install aja langsung. Kita tunggu aja instalasi. Biasanya sih kalau saya, selain kan kita selain butuh software vSpace-nya, kita juga butuh user-usernya. Nah itu kita bisa buat user-usernya itu di sini, di PC manage. Nah ini bisa server manager. Kalau di server dia munculnya seperti ini sih, Windows Server. Kalau misalkan Windows Desktop, misalkan kita klik manage, dia langsung buka komputer management gitu. Nah ini dia langsung kita restart, kita mencentang dulu aja, nanti aja kita restartnya, kita sekalian restart. Nah di sini kita buat usernya. Nah di sini local user and group, kita klik usernya. Nah di sini kita tempat buat usernya, kita buat usernya user 1, kita buat aja dulu user 1, kemudian passwordnya bebas. Nah, di sini centangnya, kalau saya sih biasanya centangnya user cannot change password sama user never expired, ya buat simple aja sih, tapi bisa disesuaikan sama penggunaannya. Nah ini user 2 nya. Nah, di sini udah ada user 1 sama user 2 nya. Kemudian kita masuk ke remote desktop user. Nah, di sini kalau misalkan mau di-add bisa satu-satu, misalkan user 1, kita cek names-nya, kita add bisa begini, atau bisa juga langsung ditambahkan everyone. Jadi nanti misalkan kalau mau semuanya biar lebih simple, misalkan usernya ada banyak gitu, mau simple aja. Nah, ini kita bisa juga ketik everyone, kita add. Nah nanti everyone bisa, atau user per user juga bisa. Jadi nanti misalkan ada user 1, user 2, user 3. Nah user 3 ini nggak pakai computing, nggak perlu di add di sini gitu. Atau mau semuanya aja langsung di add, bisa di add everyone gitu. Di sini kita pakai everyone aja. Nah setelah ini dua ini sudah. Nah ini dia, kita tinggal restart aja. Jadi kita setelah install vSpace, kita bikin usernya, kita restart. Setelah di restart, setelah kita instalasi nanti akan ada dua software, vSpace Console sama vSpace Manager. Nah nanti yang pertama kali kita buka itu, kita buka dua aja vSpace Manager. Nah tampilannya seperti ini, online registration. Kenapa harus saya register? Nah kalau kan tadi kita udah bikin akun ncomputing.com, nah itu kita bisa gunakan untuk register. Nah ini juga bisa ikut petunjuknya dia. Nah, tapi kan kita tadi udah buat akun, kita pakai akun yang tadi saja. Password ini aja. Nah, ini sudah terregister. Nah, nanti setelah terregister ini masih statusnya masih offline ya. Nah, kita cek dulu dia running dua-duanya. Nah ini untuk yang versi 12 ini dia ada AMP status karena kan dia versi enterprise. Jadi kalau misalkan enterprise mau pakai lebih dari 5 perangkat itu harus AMP gitu. Untuk AMP bisa dicek aja di informasi di websitenya dan computingnya, itu ada yang mengenai apa sih itu AMP. Kemudian juga kita bisa dicek juga di websitenya megatronix.co.id. Nah sini sekarang sudah online, sudah hijau. Kemudian kita buka vSpace Console-nya untuk mengecek servernya. Nah di sini nanti ada. Nah kalau misalkan di awal biasanya sih dia belum belum terkonek ya. Jadi biasanya di awal pas dibuka dia akan muncul seperti ini. Gitu. Jadi kita harus hubungkan dulu software ini ke perangkat software yang ini gitu. Nah nanti kita connect aja. Nah ini bisa masukin alamat IP-nya 192.8.100.10, atau kalau mau simpel bisa juga karena dia masih satu program terinstall di satu PC yang sama, kita bisa langsung masukin aja. Kita bisa masukin langsung aja localhost. Nah nanti dia akan terhubung gitu. Nah nanti di sini untuk manage device-nya, nanti di sini kalau device yang sudah terhubung nanti akan muncul semua di sini. Kita bisa device setting, fan session-nya kita revert gitu.
sini manage servernya, ini nama servernya. Nah, di sini kita bisa lihat informasi server kita. Kemudian di sini juga ada sessionnya, nanti sesi-sesi user yang sudah login nanti akan muncul di sini. Nanti kita akan coba demokan sedikit lah bagaimana sih fitur-fitur multi session ini. Kemudian di sini ada pengaturan servernya, misalkan auto logon atau yang lain-lain gitu, timeout gitu. Pengaturan CPU memorinya, kemudian USB, kalau misalkan USB-nya mau bisa dicentang aja. Kalau USB yang untuk misalkan flash disk ataupun yang non keyboard dan mouse itu misalkan mau di disable, itu bisa tinggal centang aja di sini gitu. Sekarang ini kita coba hubungkan aja perangkatnya ke si PC ini. Oke, setelah kita install servernya, bisa dilihat di sini. Di sini server yang tadi udah kita install. Nah, kita udah install softwarenya, hardwarenya, sama software and computingnya kita udah install. Nah, sekarang kita siapin perangkat and computingnya. Di sini dari kita di background di balik layar kita udah pasang juga perangkatnya. Ini kita udah pasang RX 300 di background ini. Nah, ini kita udah pasang RX 300-nya. Ini kita juga udah pasang L300-nya sini. Nah, kita juga udah ngikutin sesuai sama topologi yang udah dibuat. Nah, di sini di jaringannya. Nah, di mana yang ini kabel yang hitam ini yang ke arah ke bawah. Ini itu ke jaringan internet. Dia masuk ke map. Kemudian yang ini masuk ke switch di bawahnya, Nah, yang ini kabel yang abu-abu yang ini yang di bawah yang di switch ini itu langsung ke si PC server. Kemudian ini dua ini ke RX 300 sama ke L300 di sana. Nah, sebetulnya si RX 300 ini bisa wireless sih. Cuman untuk demo kali ini kita tunjukin dengan cara menggunakan kabelan, sama nanti mungkin kita sedikit kasih info gimana sih caranya connect ke wirelessnya gitu. Nah, di sini tampilan si RX 300-nya. Ini halaman utamanya seperti ini, dia perangkat RX 300. Di sini tandanya dia sudah terhubung ke jaringan yang si hijau ini, LAN switch ini. Nah, ini untuk mematikan perangkatnya. Ada sleep, reboot, sama shutdown. Kemudian ini untuk masuk ke pengaturannya, nanti kita akan masuk. Ini untuk mikrofonnya, ini bisa kita pilih input audionya. Kalau misalkan dia sudah dicolok input audionya, contoh mikrofon USB, itu terdeteksi. Kemudian ini audio outputnya. Nah, di sini kan RX 300 itu masuk HDMI. Nah, dia bisa analog. Jadi kalau nanti dicolok ke jack audio analognya, dia bisa HDMI atau bisa juga tanpa suara begitu. Nah, di sini kan servernya masih belum ketemu nih namanya. Jadi belum ada nama servernya. Oh, sekarang sudah ada. Nah, sekarang kita atur aja IP-nya sesuai kita ngikutin sama dari topologinya. Mungkin karena ini sudah DHCP jadi langsung dapat otomatis, tapi kita ngikutin jaringannya aja. Nah, kita masuk ke setting, terus kita masuk ke network. Nah, di sini ada pilihannya juga Ethernet cable. Kalau misalkan mau pakai WiFi, kita bisa klik di sini. Kita centang enable WiFi-nya. Nah, ini bisa masuk ke WiFi, tinggal pilih koneksinya aja. Ini nama wireless-nya, tinggal pilih wireless yang mana yang mau di-connect, lalu masukin passwordnya, itu terkoneksi nanti. Nah, tapi kita nggak pakai WiFi dulu, kita pakai Ethernet aja. Nah, ini kita ganti jadi static aja. Nah, kita masukin alamat IP-nya. Ini sesuai sama topologi kita ya. 100 ya, titik 20. Nextnya kita isi 255. Ini juga default gateway bebas sih sebetulnya, tapi ikuti aja. Nah, di sini kita kayak IP-nya segini. Kita apply, ditunggu wajah.
Nah, setelah di-apply nanti masuk nama servernya terdeteksi, nanti kita tinggal klik nama servernya lalu klik connect. Itu terhubung. Nah, terhubung. Nah, terus kita masukin aja lah username yang udah kita buat. Kita kan udah buat user 1 ya. Silau tulisannya. User 1, passwordnya. Sudah kita buat, kita langsung login aja. Nah, ini tampilannya. Ini software yang udah beberapa kita install dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita masuk yang ke L300. Nah, ini untuk tampilan yang tipe N-Computing L300. Dia ada pilihan juga connect, refresh, device up, sama device information. Nah, kalau misalkan mau masukin alamat IP-nya secara statik, servernya misalkan kita mau nembak langsung IP servernya biar nggak perlu milih lagi, itu bisa kita pilih di sini, kita masukin IP servernya gitu. Nah, ini kita pakai automatic aja. Terus kita masuk ke device setup. Nah, kita setting juga IP-nya sesuai sama yang di topologi kita ya. Ini kan DHCP. Nah, kita bikin aja secara statikin aja, kita statikin. Ini udah ada IP-nya, tapi kita sesuaiin aja. Ini kan 21 ya. Ini DHCP-nya kita kosongin aja. Ya, DNS-nya kita kosongin aja. Kita apply, kita tunggu. Dia reboot lagi setelah di-upload. Nah, dia langsung terdetek nama servernya. Kalau sudah terinstall sama jaringannya benar, pasti namanya muncul kok. Lalu kita klik connect aja. Nah, ini kita masukin user yang udah kita buat juga. Yang di sini sekarang kita masukin user 2. Nah, gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan mau nambah aplikasi, kita cukup install aplikasinya di servernya. Nanti otomatis muncul di si user-usernya sesuai kebutuhannya. Misalkan si usernya mau pakai Chrome gitu, diinstal aja nanti Google Chrome. Nah, di sini udah ada Google Chrome ya. Nanti tinggal kalau misalkan mau aplikasi lain itu bisa. Jadi nanti misalkan si user 2 mau buka grup Google Chrome itu bisa. Nah, ini user 2 kita buka Chrome yang L300. Nah, untuk yang RX 300 misalkan dia mau buka aplikasi lain gitu. Nah, di sini juga sudah terinstall softwarenya si Word. Kita juga bisa buka langsung dia yang WPS boardnya. Nah, dia langsung buka. Jadi bisa jalan aplikasi yang berbeda di satu server. Di sini jadi yang L300 nya lagi buka Google Chrome, RX 300 nya lagi buka dokumen editor gitu. Oke, sekian dari kami, semoga membantu buat kalian yang pengen belajar tentang N-Computing. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye.